Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari-hari yang ia lalui selalu asik saat bersama Nessa, namun itu semua akan berubah saat tiba-tiba gadis itu lagi-lagi berusaha menjauh tanpa kata. Terdiam tanpa merasa bersalah sedikit pun telah membuat orang lain begitu berharap, dan jelas tanpa gadis itu sadari ia telah mempermainkan perasaan seorang pria. Nes, panggil Gama di saat mereka tak sengaja melintas di sudut ruangan. Gadis itu berlalu begitu saja mengabaikan panggilan Gama yang menyeru. Ia kembali ke meja kerja dengan perasaan kacau. Entah hubungan apa yang telah mereka jalani, yang jelas selalu tersisa rasa khawatir dan bersalah pada diri Nessa sendiri. Saat gadis itu berusaha menjauh, Gama seakan tak lelah untuk mengejar. Tentu saja itu membuat Nessa semakin sulit untuk menghindar, apalagi perasaan itu memang nyata ada. Kalau sudah begini, melupakan Gama malah akan membuatnya lebih sulit bila terus-menerus bertemu. Nessa takut perasaan itu semakin tumbuh dan bahkan lupa akan status mereka. Sore itu, Nessa gamang untuk pulang. Pikirannya bahkan tidak bisa tenang semalaman, gegara perlakuan manis Gama padanya. "Kamu terlihat menyedihkan," ejek Bima meneliti penampilannya. Rupanya pria itu menyusul Nessa ke kafe langganannya saat dikonfirmasi keberadaannya. "Tahu dari mana aku di sini?" tanya Nessa tak minat. "Kamu tidak pandai bersembunyi. Kenapa suka sekali angin malam? Kamu tidak ingin pulang?" tanya pria itu, menarik kursi tepat di sampingnya, mengambil duduk dengan menghimpit kedua lutut perempuan itu yang saat ini terlihat tak bersemangat. "Aku tidak punya rumah untuk pulang," jawab Nessa asal. "Kau sudah mirip seperti gelandangan, penampilan kamu acak-acakan, muka tak sedap dipandang, lagi PMS kah?" tanya pria itu sok tahu, sedikit merapikan rambutnya, lalu mengalihkan dengan menyambar vanila latte di depan gadis itu yang tinggal separuhnya dan meminumnya begitu saja. "Bagaimana caranya aku menghilang dari Rashid? Apakah aku harus benar-benar memutus kontaknya? Aku tidak mau terjadi komitmen dalam bentuk apapun. Aku takut dia mengharapkan hubungan ini lebih dan jatuhnya akan menyakiti dia. Sungguh ini jahat." "Jangan dipaksa kalau tidak suka. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri," nasihat Bima bijak. "Aku benci perasaan aku sendiri yang tidak bisa lepas dari Kak Gama. Aku takut perasaan ini semakin tumbuh subur karena pria itu belakangan terlalu manis padaku. Aku sudah coba mengalihkan pada Rashid beberapa hari ini, tapi nyatanya aku selalu tidak bisa membentengi dengan baik hati ini bila saat bersamanya. Apa aku salah bila aku benar-benar menyerukan perasaan ini? Aku juga ingin bahagia." Perasaan cinta itu tidak salah, hanya saja terkadang kita memberikan cinta itu kepada orang yang salah. "No comment kalau soal itu, hanya kamu yang bisa memahami hatimu sendiri. Sejauh mana kamu bisa membentengi dirimu dengan perasaanmu sendiri? Ayo, aku antar pulang. Angin malam sangat tidak bagus untuk anak gadis. Aku ingin magang ini cepat selesai, kuliah aku cepat selesai, dan aku bisa pergi jauh tanpa bayang-bayang permasalahan ini yang semakin runyam. Kamu hanya perlu berusaha lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Bukankah tidak lama lagi lulus, lalu kamu bisa bekerja?" "Terima kasih Bim, selalu ada di saat situasi paling kacau hatiku sekalipun. Aku kira kamu sedang sibuk mengencani pacar-pacar kamu yang mengantri itu." "Ah iya, itu lebih baik dan mengasihkan daripada menemani perempuan galau seperti dirimu." "Bangsat, selalu saja mencibir. Anterin pulang," titahnya manja. "Jangan berlaga seperti pacar. Kita bahkan tidak saling tidur bersama, sekalipun kencan dan menghabiskan waktu bersama. Kamu mau mati? Seandainya mati juga tidak mungkin aku memilih saat bersama dirimu. Terlalu menyedihkan."
Jangan membahas hal yang tidak berguna. Kapan kamu mau insaf dan menikah? Orang tuamu pasti sudah resah memikirkan anak bujangnya yang susah diatur dan tak ada aturan. Aku tidak suka aturan, biarkan aku menikmati masa mudaku dulu, penuh dengan kepuasan sebelum akhirnya aku memilih untuk berkomitmen dengan seorang perempuan yang tepat. Aku tidak yakin kamu bisa memilih sendiri. Kalau sikapmu terus begini, bukan tidak mungkin orang tuamu akan mencarikan jodoh yang tepat untukmu. Semoga saja mama dan papaku akan selalu bijak kalau soal pasangan, memberikan kebebasan, karena jujur aku anti perjodohan. Jangan terlalu banyak membantah orang tua, kamu bisa saja jatuh dalam murkanya. Serem amat, ganti topik, aku selalu kalah berdebat denganmu. Apa malam ini kamu mau pergi mabuk lagi? Terus teriak-teriak seperti orang tidak waras. Sepertinya itu cukup mengasihkan untuk diulang. Tapi kalau kali ini aku takut kamu hilaf. Bahkan mungkin kakak iparku hilaf bila menemukan aku nanti malam dalam racauan manisku. Kamu selalu punya penilaian yang baik untuk esok hari, tapi tak jarang gagal. Buktinya masih begitu menyedihkan dengan terus memikirkan suami orang. Oh, suami orang, kenapa kamu begitu menghanyutkan? Sepertinya aku sudah mulai gila. Oh, magang, cepatlah kamu berakhir agar aku tak melihatnya lagi di siang hari dan di malam hari. Lama-lama aku juga bisa gila dengan status ini. Turun, sudah sampai, kenapa masih betah? Seharusnya kita mampir dulu kemana? Menghabiskan malam ini begitu saja. Ide buruk, lebih baik aku pulang dan tidur. Selamat malam, sudah mengantar. Hati-hati di jalan. Nessa melambaikan tangannya. Saat menuju kamar, tak sengaja rungunya mendengar kamar sebelah begitu berisik. Namun kali ini bukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang, tetapi seperti pertengkaran kecil yang entah Pasutri itu lakukan. Beberapa hari ini memang Nessa lebih memilih menghindar dan sedikit menepi agar tidak begitu sering bertemu dengan pria itu. Walaupun hatinya sulit, namun ia harus terus mencobanya. Tak ingin cari tahu, Nessa pun berlalu begitu saja dan langsung masuk ke kamarnya. Bunyi-bunyi pertengkaran itu sudah tidak terdengar. Nessa juga tidak ambil pusing karena ia menutup telinganya dengan earphone sambil nugas di balkon kamar. Ia selalu suka dan penikmat angin malam. Padahal tadi sesorean baru saja menghabiskan waktu hingga petang dengan hawa dingin malam itu. Tapi rasa kantuk yang tak kunjung datang membuatnya memilih untuk menghabiskan waktunya dengan sedikit menyusun latihan materi untuk bahan pertimbangan skripsi yang mungkin sebentar lagi akan ia kejar. Perempuan itu mulai sibuk menyusun tema, bahkan mencari judul-judul makalah yang bisa direkomendasikan nanti saat pengajuan. Tanpa Nessa sadari, di balkon sebelah sedari tadi ada seorang pria yang tengah menikmati keindahan wujudnya yang paripurna. Kedua netra itu tak sengaja bertemu. Sekilas Nessa ingin tak acuh. Kak Gama juga hanya diam, namun beberapa detik saat Nessa kembali mendongak dan melirik tempat itu, ia mendadak salah fokus dengan tubuh Kak Gama yang tengah bertelanjang dada. Pria itu mempunyai bentuk tubuh yang begitu gagah. Tak bisa dicegah, ia pun mulai menikmati pemandangan itu tanpa malu. Astaga, Nessa salah tingkah sendiri saat dirinya bahkan terciduk menatapnya begitu lekat. Mau kemana, Nes? Tanya pria itu di sebelah saat gadis itu bangkit dari kursi santai di balkon kamarnya. Nessa tidak menjawab, ia langsung masuk ke kamarnya dengan pipi yang memanas. Tiba-tiba saja bayangan sekelebat dadanya yang bidang terus terngiang di otaknya. Apa mungkin mereka sudah berhasil ya? Aku bisa gila memikirkan hubungan orang lain. Dasar otak mesum. Gumam Nessa mengumpat, merutuki pikirannya sendiri yang bisa-bisanya sejauh itu.
Nesa pun memilih tidur malam itu, walaupun jujur ia kesulitan untuk memejamkan matanya. Saat pagi menyapa, gadis itu menyambut dengan begitu riang. Syukur ia tidak mimpi yang aneh-aneh, yang bahkan sangat mengganggu pikirannya. Seperti biasa, Nesa mengunjungi meja makan di saat formasi sudah lengkap. Ada Mbak Tere, ibu, dan juga kakak iparnya yang selalu berhasil membuat jantungnya rancak tak berkesudahan. Semuanya, maaf ya, saya duluan. Mah, pamit mah, sudah dijemput Bima di depan. Pamit Nesa begitu saja. Gama dan Mbak Tere tidak menanggapi. Kedua orang itu pagi ini terlihat begitu aneh, bahkan tidak terlibat percakapan di meja makan. Terima kasih Besti, sudah jemput. Kamu memang terbaik, ucap Nesa sembari nyengir. Kamu berhutang budi banyak padaku, nanti akan aku catat rinciannya. Seloroh pria itu memakaikan helmnya. Motor baru lagi, test drive, mari kita coba. Seberapa gesit si kuda besi ini membawa kita? Go, jangan ngebut, gue belum kawin. Nikah maksudnya. Bima mengantar sampai kantor, tidak di rumah, tidak di kantor. Entah mengapa, itu membuat penglihatan Gama semakin kesal. Terlebih beberapa hari Nesa tidak menyapa dirinya, seakan benar-benar menghilang dari hidupnya. Di kantor, Gama begitu uring-uringan. Hampir semua karyawan mendapat imbasnya dari semua ini. Salah sedikit, pria itu menjadi begitu pemarah. Bay, tolong libatkan Nesa dalam meeting kali ini, titah Gama sedikit sewot. Siap Pak, jawab Bayu bergegas, mengabarkan langsung pada perempuan itu. Jam berapa Pak? Sore nanti ada ketemu sama klien, saya mohon jangan banyak bertanya, iyain saja, ini klien penting dari luar negeri dan sangat berkompeten. Baru bisa sekarang bertemu, mungkin nanti kita akan sedikit menjamunya. Kondisi Pak Gama sedang tidak baik-baik saja, jadi bekerjalah dan menurut saja. Siap Pak, jawab Nesa mengangguk hormat. Saatnya Nesa menunjukkan kemampuannya sebelum magang ini berakhir. Toh memang dia harus berkontribusi untuk perusahaan selama menjadi karyawan di sini.